Wah wah wah, tepat diumumkan hari ini. Erick Thohir buka suara usai Timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia. Apakah Nova Arianto akan diganti? Begini info mengejutkannya. Nah loh, bukannya senang. Negara tetangga dibuat kesal usai lihat Timnas Indonesia ke perempat final. Nah loh, AFC tiba-tiba dibikin bangga dengan pemain Timnas Indonesia. Kira-kira ada apa ya? Nah ini yang ditunggu-tunggu fans Garuda. Akhirnya Sintayong buka suara di media Korea Selatan. Kira-kira apa yang disampaikan Sintayong? Apakah tentang kasus pemecatannya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Negara tetangga sampai kesal lihat Timnas Indonesia ke perempat final Piala Asia U17. Timnas Indonesia U17 akhirnya mencatatkan sejarah yang membanggakan. Di bawah asuhan pelatih Nova Arianto, Garuda Muda berhasil memastikan diri lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kepastian ini datang setelah dua kemenangan gemilang di grup C atas dua lawan tangguh, yaitu Korea Selatan dengan skor tipis 1-0 dan Yaman dengan kemenangan meyakinkan 4-1. Meskipun masih menyisakan satu laga melawan Afghanistan, koleksi 6 poin sudah cukup untuk membawa Timnas Indonesia melaju ke babak gugur. Kabar menggembirakan ini langsung disambut sukacita oleh masyarakat Indonesia. Tak hanya pendukung dalam negeri, tetapi pencapaian ini juga mencuri perhatian publik internasional, termasuk dari negara tetangga, Malaysia. Sayangnya, bukan pujian yang datang dari sana, melainkan komentar sinis yang mencerminkan rasa frustrasi. Komentator sepak bola asal Malaysia, Aiman Roshizam, mengungkapkan kekesalannya terhadap perkembangan sepak bola di negaranya yang dinilainya stagnan, bahkan tertinggal jauh dari Indonesia. Dalam sebuah unggahan di akun X pribadinya, ia menuliskan bahwa Timnas Indonesia U17 memang layak lolos ke Piala Dunia. Menurut Aiman, salah satu faktor utama kesuksesan Garuda Muda adalah jam terbang para pemain mudanya yang sudah terbiasa bermain di level kompetisi lebih tinggi. Ia bahkan menyoroti pemain seperti Matthew Baker yang baru berusia 15 tahun namun sudah tampil bersama tim U18. Hal ini menurutnya sangat kontras dengan kondisi di Malaysia, di mana pemain muda masih minim kesempatan dan lebih banyak disimpan di Liga Junior, tanpa eksposur ke pertandingan-pertandingan besar yang kompetitif. Komentar dari Aiman tersebut langsung memicu reaksi dari netizen Malaysia dan Indonesia. Sebagian besar warganet Malaysia justru sepakat dengan pendapat sang komentator. Mereka merasa bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia perlu melakukan pembenahan total terhadap sistem pembinaan pemain mudanya. Di sisi lain, netizen Indonesia ramai-ramai merayakan pencapaian ini sambil menyindir tetangga yang tampak iri dengan perkembangan pesat Timnas Indonesia di level junior. Tak kalah menarik, hanya ada 3 negara dari Asia Tenggara yang lolos ke Piala Asia U17, Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Dari ketiganya, hanya Indonesia yang sudah memastikan tempat di perempat final. Thailand harus angkat koper lebih dulu setelah gagal di fase grup, sementara Vietnam masih berjuang setelah mampu menahan imbang 2 kekuatan besar, Australia dan Jepang. Pencapaian luar biasa Timnas Indonesia U17 ini bukan hanya menjadi sejarah, tapi juga sinyal bahwa pembinaan sepak bola usia muda di tanah air sedang berada di jalur yang tepat. Lantas, bagaimana menurut kamu? Apakah ini awal dari kebangkitan sepak bola Indonesia secara keseluruhan? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Erick Thohir buka suara usai Timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia. Kabar membanggakan datang dari Timnas Indonesia U17. Kepastian mereka lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar usai membungkam Yaman dengan skor meyakinkan 4-1 menjadi sorotan utama pecinta sepak bola nasional.
Namun di tengah euforia keberhasilan tersebut, muncul perbincangan panas di kalangan fans Garuda. Isu pergantian pelatih mulai menyeruak, membuat warganet ramai-ramai melayangkan sindiran kepada PSSI agar tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang terjadi pada pelatih kepala timnas senior Shin Tae-yong. Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong yang dianggap berjasa besar membangun pondasi timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, justru didepak usai kegagalan di Piala AFF turnamen yang oleh sebagian fans disebut sebagai Piala Ciki karena dianggap bukan tolok ukur kemajuan tim nasional. Padahal skuad asuhan STY saat itu masih memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi zona Asia. Keputusan mendadak PSSI memecat Shin Tae-yong dinilai emosional dan tidak menghargai proses panjang yang sedang dibangun. Kini ketika Nova Arianto sukses membawa timnas U17 mencetak sejarah dengan kembali lolos ke Piala Dunia, banyak fans Garuda khawatir cerita lama terulang. Tak sedikit yang menyuarakan kekecewaan dan sindiran keras kepada PSSI melalui media sosial dengan pesan yang jelas, jangan pecat Nova hanya karena hasil turnamen yang belum selesai. Mereka ingin PSSI belajar dari pengalaman bahwa kontinuitas pelatih menjadi kunci dalam membentuk tim yang solid dan berprestasi. Menanggapi keberhasilan ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi. Dalam pernyataannya, Erick menyebut bahwa keberhasilan lolos ke Piala Dunia U17 bukanlah akhir perjuangan, namun baru permulaan. Ia mengapresiasi kerja keras Coach Nova Arianto dan tim, serta menegaskan bahwa perjuangan di Piala Asia U17 belum berakhir. Saya ucapkan selamat, tapi ingat perjuangan belum selesai. Para pemain dan tim pelatih harus kembali fokus, ujar Erick Thohir. Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kerja sama seluruh elemen, mulai dari ofisial, pelatih, pemain, hingga pemerintah. Dari nada pernyataannya, banyak pengamat menilai bahwa posisi Nova Arianto masih aman. Erick tampak memberi dukungan penuh, bahkan menyebut nama Nova secara spesifik dalam daftar pihak yang patut diapresiasi. Ini bisa menjadi sinyal kuat bahwa PSSI tak akan gegabah mengambil keputusan seperti sebelumnya. Namun, benarkah PSSI sudah belajar dari pengalaman? Akankah Nova Arianto benar-benar diberi waktu membangun tim U17 lebih matang menjelang Piala Dunia 2025? Atau justru akan ada kejutan tak terduga? Bagaimana menurut kamu, apakah Nova Arianto layak terus memimpin timnas U17 hingga Piala Dunia nanti? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ramaikan diskusi ini. Shin Tae-yong buat pengakuan jujur kepada media Korea. Setelah sekian lama memilih diam, Shin Tae-yong akhirnya buka suara kepada media Korea Selatan. Meski belum mau membocorkan sepenuhnya alasan dibalik pemecatannya dari kursi kepelatihan timnas Indonesia, pelatih berusia 54 tahun itu mengungkapkan bahwa ia akan menceritakan segalanya pada waktu yang tepat. Saat ini, ia masih ingin menghormati perjuangan para mantan anak asuhnya yang tengah fokus menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, ia memilih membagikan pengalaman yang paling membekas di hatinya, momen perpisahan yang tak akan pernah ia lupakan bersama fans Garuda di Bandara Soekarno-Hatta. Shin Tae-yong mengisahkan kembali suasana haru saat dirinya bersiap kembali ke Korea Selatan pada 26 Januari 2025 lalu. Saat itu ia baru saja resmi diberhentikan dari jabatannya oleh PSSI meskipun kontraknya baru saja diperpanjang hingga tahun 2027. Keputusan mendadak tersebut mengejutkan banyak pihak, apalagi timnas Indonesia saat itu sedang dalam masa persiapan penting menghadapi Australia dan Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak disangka kepergian STY dari Indonesia justru disambut dengan ratusan supporter yang memenuhi Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Shin tak kuasa menahan haru saat melihat begitu banyak fans datang untuk mengantarnya pulang. Ia bahkan menyebut bahwa bandara sempat lumpuh karena padatnya dukungan. Begitu banyak penggemar berkumpul sehingga bandara menjadi lumpuh. Tidak ada ruang untuk bergerak, ujarnya kepada media New Daily Korea. Dalam pernyataannya, Shin juga mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Dito Aryo Tejo, sebelum kembali ke Korea.
Saat itu sang menteri menyampaikan permintaan maaf karena harus melepasnya dengan cara seperti ini. Bagi Shin Tae-yong itu adalah momen yang sangat emosional. Ia tidak ingin menyimpan rasa kecewa terlalu lama dan memilih mengingat cinta dari rakyat Indonesia yang telah mendukungnya selama ini. Saya benar-benar mendapat banyak cinta dari penggemar Indonesia. Saya ingin menyimpan kenangan indah ini saja, kata Shin dengan penuh rasa syukur. Meski kini tidak lagi melatih timnas, Shin Tae-yong tetap menunjukkan kecintaannya terhadap sepak bola Indonesia. Ia bahkan sempat beberapa kali kembali ke tanah air untuk menonton pertandingan penting, termasuk laga kontra Australia dan Bahrain. Ketulusan dan dedikasi pria Korea Selatan ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai sosok yang begitu dicintai publik sepak bola nasional. Setelah mendengar langsung cerita dari STY, bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong adalah langkah yang tepat? Atau justru sebuah kesalahan besar yang akan sulit diperbaiki? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Kata pelatih Yaman, usai timnya kalah dari timnas Indonesia. Pelatih timnas U17 Yaman, Samer Saleh, akhirnya angkat bicara setelah timnya mengalami kekalahan telak dari timnas U17 Indonesia dalam pertandingan lanjutan Piala Asia U17 2025. Laga yang berlangsung di Prince Abdullah Al Faisal Stadium pada Senin malam 7 April 2025 berakhir dengan skor mencolok 1-4 untuk kemenangan Garuda Muda. Hasil ini bukan hanya membawa Indonesia lolos ke perempat final, tetapi juga memastikan satu tiket ke Piala Dunia U17 2025. Dalam pertandingan tersebut, anak-anak asuh Nova Arianto tampil dominan sejak menit awal. Zahabi Ghali membuka keunggulan Indonesia di menit ke-15, disusul gol Fadli Alberto di menit ke-25. Yaman sempat memperkecil kedudukan lewat penalti Algarash di awal babak kedua, namun Evandra Florasta memastikan kemenangan dengan 2 gol tambahan di menit-menit akhir pertandingan. Performa solid timnas U17 Indonesia pun mendapat banyak pujian dari pengamat dan fans. Namun di sisi lain, pelatih Yaman, Samer Saleh, memberikan evaluasi tajam terhadap timnya. Ia mengaku para pemainnya terlambat panas dan gagal mengimbangi tempo permainan yang diterapkan oleh Indonesia sejak awal pertandingan. Para pemain agak terlambat memasuki tempo permainan, ucap Samer dalam kutipan yang dilansir dari laman resmi AFC. Tidak hanya itu, Samer juga menyayangkan banyaknya peluang yang terbuang sia-sia. Ia menyebut bahwa timnya sebenarnya sempat bangkit di babak kedua dan nyaris menyamakan skor, namun kurang tenangnya para pemain dalam mengeksekusi peluang menjadi salah satu faktor utama kekalahan. Kami bangkit di babak kedua dan hampir menyamakan kedudukan, tetapi para pemain terburu-buru mencetak gol dan menyia-nyiakan peluang, tambahnya. Meski kecewa, Samer tetap optimis. Ia berharap anak-anak asuhnya bisa belajar dari kesalahan dan tampil lebih baik di laga penentuan kontra Korea Selatan. Hasil pertandingan itu akan sangat krusial karena akan menentukan siapa yang berhak melaju ke babak perempat final dan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Sementara itu, kemenangan timnas U17 Indonesia ini disambut euforia tinggi di kalangan supporter. Penampilan penuh semangat dan strategi jitu dari Nova Arianto sukses membawa Garuda Muda kembali mencetak sejarah. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah permainan timnas U17 Indonesia sudah cukup solid untuk bersaing di level Piala Dunia? Dan menurutmu apakah komentar pelatih Yaman bisa dijadikan pelajaran bagi Garuda Muda ke depannya? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Pujian Shin Tae-yong untuk Nova Arianto. Sebuah sejarah baru kembali tercatat dalam dunia sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia U17 berhasil mengamankan satu tiket ke Piala Dunia U17 2025 dan sosok di balik pencapaian gemilang ini adalah Nova Arianto. Namun di balik kesuksesan itu, ada satu nama yang tak bisa dilepaskan dari perjalanan sang pelatih muda Shin Tae-yong. Sang mentor yang selama 5 tahun terakhir menjadi guru sekaligus partner kerja Nova di Timnas Indonesia Senior.
Keberhasilan Nova Arianto mengantarkan Garuda Muda ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi menjadi sangat istimewa. Ini adalah kali pertama Indonesia menembus panggung dunia secara murni lewat perjuangan di fase kualifikasi, bukan undangan ataupun tuan rumah. Dan menariknya, Nova bukan sekadar pelatih biasa. Ia tumbuh dengan warisan kedisiplinan tinggi dari sang ayah Sartono Anwar dan kemudian menempa dirinya di bawah bimbingan langsung pelatih kelas dunia Shin Tae-yong. Setelah resmi tak lagi menangani timnas Indonesia, Shin Tae-yong akhirnya buka suara tentang mantan asistennya tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan media Korea Selatan, STY menyampaikan rasa bangganya terhadap Nova Arianto. Coach Nova adalah pelatih yang luar biasa. Dia bersemangat, disiplin, dan selalu ingin belajar, ujar STY. Sejak awal saya memang sudah mengincar dia sebagai asisten. Dan 5 tahun bekerja sama, saya melihat Nova tumbuh menjadi pelatih yang siap memimpin. Shin juga mengungkapkan bahwa tak banyak pelatih lokal yang memiliki etos kerja dan karakter seperti Nova. Menurutnya, Nova memiliki kombinasi lengkap, kemampuan taktik, disiplin tinggi, dan kepemimpinan yang kuat. Saya yakin Nova akan menjadi pelatih masa depan Indonesia yang sangat andal, tambah STY. Kepercayaan itu memang tidak salah. Nova membuktikannya dengan racikan strategi 3-4-3 yang matang, perpaduan taktik sang mentor, dan sentuhan pribadinya. Ia mengedepankan pressing tinggi, serangan balik cepat, serta menjaga stamina dan mental pemain tetap kuat dengan larangan bermain media sosial dan latihan fisik ketat. Kini publik sepak bola Indonesia pun mulai membicarakan sosok Nova Arianto sebagai suksesor sejati Shin Tae-yong. Pertanyaannya, apakah Nova sudah siap naik level ke timnas senior? Atau justru ia akan fokus mengembangkan pondasi kuat di usia muda demi masa depan emas sepak bola Indonesia? Menurut kamu, apakah Nova layak menjadi pelatih timnas senior di masa depan? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. AFC dibikin bangga dengan pemain timnas Indonesia. Prestasi luar biasa kembali ditorehkan timnas Indonesia U17 di kancah internasional. Dalam laga panas melawan Yaman pada matchday kedua grup C Piala Asia U17 2025, Garuda Muda tampil memukau dan sukses menaklukkan lawannya dengan skor telak 4 gol berbanding 1. Namun bukan hanya kemenangan yang mencuri perhatian. Salah satu pemain muda berbakat Indonesia, Muhammad Sahabi Gholi, sukses menjadi sorotan utama berkat gol indah dan selebrasi ikonik ala Cristiano Ronaldo yang menggema di stadion. Bertanding di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sport City, Senin malam 7 April 2025, skuad asuhan Nova Arianto tampil penuh semangat. Gol pertama dicetak oleh Sahabi Gholi lewat sepakan keras dari luar kotak penalti yang menghujam gawang Yaman tanpa ampun. Momen itu langsung disambut selebrasi ikonik Siu ala Ronaldo, memicu sorak-sorai para pendukung dan bahkan mencuri perhatian AFC. Melalui akun resmi media sosial @afcasiancuk, Konfederasi Sepak Bola Asia itu menyampaikan pujian luar biasa untuk Sahabi. Angkat topi untuk Sahabi Gholi. Itu sungguh luar biasa, tulis AFC. Unggahan tersebut sontak viral dan menuai ribuan komentar dari pecinta sepak bola Asia, termasuk dari supporter tanah air yang bangga melihat talenta muda Indonesia bersinar di level kontinental. Selain Sahabi, 2 pemain lain juga tampil menonjol. Fadli Alberto mencetak gol kedua, sementara Evandra Florasta memborong 2 gol penutup lewat skema serangan balik dan penalti akurat. Yaman hanya mampu membalas lewat titik putih di babak kedua. Dengan kemenangan ini, timnas U17 Indonesia dipastikan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 dan mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Menariknya, kelolosan kali ini terasa jauh lebih spesial karena diraih melalui jalur kualifikasi, berbeda dari edisi sebelumnya di tahun 2023 yang didapat sebagai tuan rumah. Kini Garuda Muda menjadi tim Asia keempat yang memastikan diri tampil di Piala Dunia U17 setelah Qatar, Arab Saudi, dan Uzbekistan. Tentu ini menjadi sinyal positif bahwa sepak bola usia muda Indonesia mulai menapaki jalan yang benar.
Penampilan penuh semangat, gol indah, hingga selebrasi penuh percaya diri menunjukkan bahwa timnas Indonesia bukan lagi tim pelengkap di Asia. Bahkan kini para pemain muda kita sudah mampu tampil berkelas dan mendapat perhatian dari dunia. Bagaimana menurut kamu? Apakah selebrasi ala Ronaldo itu pantas dilakukan? Apakah Zaha Bigoli layak disebut bintang masa depan Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa bagikan semangat Garuda Muda ke seluruh penjuru negeri. Vietnam remehkan timnas Indonesia meski sudah kalahkan Korea Selatan. Pertandingan timnas Indonesia U17 melawan Yaman U17 di Piala Asia U17 2025 baru saja usai. Hasil lengkap pertandingan bisa langsung kamu lihat di thumbnail video ini. Tapi sebelum laga dimulai, ada komentar mengejutkan yang datang dari arah tak terduga yakni fans Vietnam. Meski timnas Indonesia U17 baru saja mencetak sejarah dengan membungkam Korea Selatan di laga perdana. Komentar-komentar dari fans Vietnam justru menunjukkan keraguan dan bahkan meremehkan kekuatan Garuda Muda. Padahal kemenangan atas Korea Selatan bukan hal biasa. Itu adalah kemenangan pertama Indonesia atas raksasa Asia tersebut di level U17. Sebuah pencapaian yang seharusnya membuat semua mata terbuka terhadap potensi generasi emas Indonesia. Namun, kenyataannya tidak demikian. Beberapa komentar dari warganet Vietnam viral dan cukup menyentak. Ada yang menyebut kemenangan Indonesia hanyalah kebetulan karena Korea Selatan sedang tidak dalam performa terbaik. Ada juga yang menilai grup tempat Indonesia berada lebih ringan dibanding grup mereka yang diisi tim-tim berat seperti Australia, Jepang, dan Uni Emirat Arab. Indonesia memang menang, tapi lawan mereka tidak sekuat yang dibayangkan, tulis salah satu netizen Vietnam. Komentar lain berbunyi, grup Indonesia jauh lebih ringan. Kalau kami ada di grup itu, kami juga bisa lolos. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula yang mengapresiasi performa timnas U17. Beberapa fans Vietnam menyampaikan bahwa Indonesia memang pantas diakui sebagai tim yang sedang berkembang pesat di level usia muda. Selamat Indonesia, sepak bola pemuda kalian patut diakui sedang bagus dan maju, tulis salah satu komentar positif. Dan kini pertandingan melawan Yaman telah dilalui. Performa timnas U17 kembali menjadi sorotan, apalagi mengingat bagaimana tekanan sempat datang dari luar bahkan sebelum laga digelar. Lalu menurutmu bagaimana performa Indonesia di pertandingan kali ini? Apakah bisa menegaskan bahwa kemenangan atas Korea Selatan bukan sekadar keberuntungan? Apakah komentar dari fans Vietnam tadi terbukti tidak berdasar? Yuk sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu sependapat bahwa grup Indonesia lebih ringan? Atau justru kamu yakin bahwa Garuda Muda memang layak disebut sebagai tim kuat baru di Asia? Jangan ragu untuk ikut berdiskusi dan berikan dukungan terbaik untuk timnas Indonesia U17 agar bisa terus melangkah lebih jauh. Dua negara peserta Piala Asia U17 sudah dipastikan tak bisa ikut Piala Dunia. Pertandingan panas antara timnas Indonesia U17 melawan Yaman dalam lanjutan grup C Piala Asia U17 2025 baru saja usai. Hasil akhir dari laga krusial ini bisa langsung kamu lihat di thumbnail video ini. Namun bukan hanya hasil pertandingan yang menarik perhatian, tapi juga kondisi terbaru di kompetisi ini yang semakin memanas. Sebelum pertandingan ini digelar, dua kontestan Piala Asia U17 2025 sudah dipastikan gagal melangkah ke putaran final Piala Dunia U17 2025. Kabar mengejutkan ini datang dari grup A, di mana Cina dan Thailand dipastikan tersingkir setelah menelan dua kekalahan berturut-turut. Thailand yang menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di grup tersebut harus mengakui keunggulan Uzbekistan dengan skor 1-4 dan kemudian takluk dari Arab Saudi 1-3. Sementara itu, Cina juga tak mampu berbicara banyak setelah kalah 1-2 dari Arab Saudi dan 1-2 dari Uzbekistan. Kondisi ini menjadikan Uzbekistan dan Arab Saudi sebagai tim pertama yang mengamankan tiket ke perempat final sekaligus memastikan tempat mereka di Piala Dunia U17 2025.
Sementara bagi Cina dan Thailand, laga terakhir mereka pada Rabu dalam kurung 9 April nanti hanya akan menjadi laga hiburan semata. Di tengah kondisi itulah, Timnas Indonesia U17 malam ini bertarung mati-matian melawan Yaman dalam laga kedua Grup C. Dengan kemenangan bersejarah atas Korea Selatan di laga perdana, skuad asuhan Nova Arianto datang dengan semangat tinggi dan harapan besar. Sebuah kemenangan atas Yaman berarti tiket ke perempat final sekaligus kelolosan ke Piala Dunia U17 2025 akan berada di tangan Garuda Muda. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia berhasil meraih kemenangan penting ini? Apakah Garuda Muda mampu membungkam Yaman dan menyusul langkah Uzbekistan serta Arab Saudi ke Piala Dunia? Hasil lengkapnya tentu bisa kamu lihat langsung di video ini. Yang pasti, laga malam ini bukan hanya soal 3 poin. Ini tentang sejarah. Tentang kebangkitan sepak bola usia muda Indonesia yang kini makin menunjukkan taringnya di kancah Asia. Bagaimana menurutmu? Apakah Timnas U17 sudah cukup pantas disebut sebagai kekuatan baru Asia? Atau justru kamu melihat masih ada pekerjaan rumah yang harus dibenahi? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah Indonesia bisa berbicara banyak di Piala Dunia nanti? Atau justru masih harus lebih tajam lagi?